Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan Dialog Palembang pagi ini untuk Anda hari Rabu 9 Juli 2025, dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pada Dialog Palembang pagi ini kita akan membahas bagaimana geliat ekonomi jelang tahun ajaran baru di tahun 2025 ini. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Jelang tahun ajaran baru ini banyak sekali ya yang kemarinnya kebanjiran rezeki begitu ya, mulai dari pedagang tas, alat tulis ya, lalu juga pedagang seragam sekolah dan atribut-atribut lainnya. Nah, tapi kita nanti akan lebih berikan informasinya kepada Anda seperti apa sebenarnya ya. Jangan-jangan nanti kita terlihat saja di pasar atau di toko keramaian, tapi ternyata tidak begitu ramai yang beli, atau justru malah sebaliknya ramai tapi memang benar nyata ramai juga pendapatannya begitu ya. Nah, saya sudah bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Kita sapa terlebih dahulu, ada Mbak Tito Indrawati SST SEMSI, statistisi Madya BPS Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Lancar perjalanan ke sini, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Selanjutnya juga ada Bung Muhammad Rahman Bayumi, ini dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata, gimana kabarnya? Wah, saya ditanya dulu nih. Baik, alhamdulillah ya. Iya. Gimana nih Pak Rahman, Pak Bayumi nih? Iya, boleh. Boleh ya, bebas ya, selagi masih nama sendiri Iya. ya. Baik, ini kayak senada ya, Iya, berdua jadi kayak janjian ya. Kita membahas sesuatu yang memang sekarang kayaknya sedang terjadi ya, karena memang ini memasuki tahun ajaran baru. Nah, bagaimana kita akan melihat geliat ekonomi jelang tahun ajaran baru ini? Saya langsung tujukan kepada pengamat ekonominya saja nih Mbak Tuti ya, Mbak Tito ya. Jadi nih Mas Bayumi, gimana nih untuk yang menjadi catatan Anda ya di tahun ajaran baru ini, seperti apa sih sebenarnya geliat perekonomian kita? Oke, kalau saya lihat sendiri untuk lihat perekonomian sebenarnya naik ya, apalagi memang ada gaji 13 dan lain-lain, gaji 14 memang itu diperuntukkan untuk pendidikan biasanya, sehingga ketika ada penambahan pendapatan itu secara otomatis itu pasti berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Karena memang kalau kita lihat sendiri kan perputaran pendapatan, terus pendapatan itu sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat itu sendiri. Dan memang ketika memasuki tahun ajaran baru itu kan mau nggak mau, ada uang atau tidak ada uang, orang tua itu pada umumnya akan berupaya untuk membeli barang untuk menambah semangat, motivasi anak-anak. Dan memang saya baca beberapa media itu terjadi peningkatan khususnya untuk peralatan sekolah seperti tas, seragam dan lain-lain. Itu memang para pedagang itu masih optimis, meskipun saat ini kita nggak bisa pungkiri ada begitu banyak digitalisasi dari perekonomian, e-commerce dan lain-lain, itu yang menjadi tantangan untuk masyarakat pada umumnya. Berarti masih, walaupun memang di tengah gempuran online shop gitu ya, benar banget. perekonomian masih tetap naik begitu ya. Ya. Karena memang perekonomian itu jalurnya dari mana saja ya, kita secara generalnya begitu ya. Tapi yang paling banyak kalau saat ini tuh memang udah bisa dibilang paling banyak tuh memang online, atau sebenarnya sama saja sih? Kalau saya melihatnya online. Online ya. Online itu karena frekuensi dan maksudnya
kecepatannya itu sangat luar biasa ya perputarannya itu. Karena dengan hanya mengklik saja itu kan sudah menjadi income masyarakat. Tapi kalau orang mau membeli secara langsung itu kan agak lambat. Makanya dari itu pemerintah kan mengupayakan bagaimana caranya untuk literasi keuangan itu melalui QRIS, digitalisasi, e-wallet, sehingga perputaran ekonomi itu bisa jauh lebih efisien kayak gitu. Oke, baik. Nah, saya ke Bu Tito nih. Bu Tito, jadi BPS sendiri menganalisa ya, atau juga bisa dibilang memetakan ya apa yang terjadi saat ini, apa yang berkaitan dengan perekonomian jelang tahun ajaran baru saat ini seperti apa? Kalau tadi Mas Bayunya juga udah bilang ya, kalau memang sebenarnya kalau lihat dari historisnya, dari per bulan, kemudian dari per tahun, dari 2022, ini saya cuma ngambil 3 tahun ke belakang ya Mbak ya. Jadi itu selalu pasti akan naik, karena itu tadi, itu sudah kemana-mana ya, karena perputaran uang itu ada ketika khususnya nih ya, dari PDRB itu sendiri, dari konsumsi pemerintah itu akan meningkat. Karena pembayaran gaji tadi 13, terus kemudian dari sisi harga inflasi itu pasti ada meningkat karena banyaknya terjadi pembelian atau pemesanan ya Mas ya. Kalau di BPS ini dipotret alhamdulillahnya dipotret itu baik dari pasar tradisional, kemudian modern maupun secara online. Jadi alhamdulillahnya sudah tercakup ya. Jadi kalau secara harga itu pun juga ada setiap di bulan Juni ke Juli itu kan di tahun ajaran baru ya, bulan-bulan itu pasti ada peningkatan khususnya di kalau kami bilangnya di sektor pendidikan istilahnya seperti itu. Tapi kalau untuk inflasi ya Mbak ya, ini saya membicarakannya khusus kenaikan harga-harga di inflasi. Pendidikan di sini kita catat itu tidak hanya tadi yang Mas Bayu bilang ya, tidak hanya berfokus pada ATK, tas gitu kan. Aduh. Ya, silakan Mbak, lanjutkan. Baju seragam. Saya memahami karena refleks ya. Terus, baju seragam. Kemudian, nah, yang perlu kita tekankan itu adalah uang SPP, Mas. Oh iya. Uang pendaftaran, uang komite istilahnya, BP3 ya istilahnya. Nah, itu yang harus ditekankan. Kemarin kami ada pertemuan HLM pengendalian inflasi daerah di Novotel yang diselenggarakan oleh BI. Jadi di situ pimpinan kami pun juga bilang kalau ingin menekan inflasi di bulan Juli itu adalah minta tolong kepada seluruh dunia pendidikan istilahnya, sekolah di dunia pendidikan itu untuk menekan biaya pendaftarannya, karena disitulah Mbak, itu di situ tingginya pengaruhnya. Jadi kita ada kenaikan dikit aja itu pasti akan langsung mempengaruhi inflasi, itu akan meningkat. Apalagi banyak kan ya nih pendaftaran khususnya itu pendaftarannya itu pasti mau nggak mau, itu tadi benar kata Mas Bayu, mau nggak mau nggak ada uang itu orang tua itu pasti, karena di Indonesia pendidikan itu istilahnya mindsetnya itu sudah mau bilang faktor terbanyak ya dari sana ya. Mungkin mikirnya gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalkan kita sedang mengerucut ke bidangnya masing-masing ya Mbak, itulah tadi banyak yang dipotret ya, banyak yang direkam ya. Oke, saya ingatkan juga kembali pendengar silakan bergabung di 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita di kesempatan pagi hari ini.